Tiap tahun resolusi kesehatanmu nggak berubah karena ada yang belum tercapai. Ah, bosen deh. Sini aku kasih tahu beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar resolusi kesehatanmu di 2025 ini nggak berulang tiap tahunnya. Perkenalkan, aku Kukoh, nutrisionis dari Aligisi ID. Tahun 2025 udah jalan beberapa hari nih, dan seharusnya kamu juga udah jalanin resolusi yang udah kamu buat. Tapi ada nggak yang merasa dari tahun ke tahun resolusi kesehatannya sama aja? Karena belum sepenuhnya tercapai nih di tahun yang lalu. Nggak jarang juga resolusi yang kamu buat malah terkalahkan sama egomu dan alasanmu yang seluas langit itu loh. Bukannya resolusi kesehatan itu buat kebaikan diri sendiri ya? Dan juga buat kamu nggak gampang sakit-sakitan karena pola hidupmu yang buruk. Di sini aku mau sharing pengalamanku dan juga pengalaman beberapa klienku yang berhasil dengan resolusi hidup sehatnya. Yang pertama, mulai dengan goals yang spesifik dan nggak muluk-muluk. Kebanyakan orang punya resolusi pengen kurus, pengen hidup sehat, atau pengen diet tertentu. Nah, masalahnya resolusi yang kayak gitu udah umum banget deh. Coba deh ubah jadi resolusi yang lebih spesifik. Contohnya, aku mau turun berat badan 1 kilo dalam seminggu. Aku mau olahraga 3-4 kali dalam seminggu. Atau aku mau makan 3 porsi sayur dan buah dalam sehari. Nah, itu dulu deh dicoba resolusinya. Kalau itu bisa tercapai, boleh deh tambahin resolusi yang lainnya. Ingat ya, resolusi yang simple dan konsisten jauh lebih efektif daripada resolusi yang besar tapi bikin stres. Yang kedua, buat rencana sistem untuk mencapai target. Punya target itu bagus banget loh, tapi kalau cuma target aja tanpa sistem, kemungkinan gagalnya juga tinggi. Misalnya nih, kamu punya target turun berat badan atau turun massa lemaknya. Jadi apa aja yang harus kamu lakukan? Di situ disusun dulu sistemnya. Yang ketiga, pelan tapi konsisten. Menurut pengalaman dan pengamatanku di beberapa kali nih, ketika mulai sebuah resolusi, misal pengen mencapai berat badan ideal, seringkali pengen hasilnya yang instan. Dengan cara diet makan full rebus-rebusan yang dia nggak suka, atau yang awalnya jarang olahraga, bahkan nggak pernah olahraga, jadi ngelakuin olahraga yang ekstrim. Yakin deh, itu bakal bikin kamu cepet capek dan juga gampang nyerah. Coba deh pelan-pelan mulai dari hal yang kecil tapi konsisten. Misalnya, mulai penuhi 6.000 langkah per hari dengan yang di tempat kerja nih biasanya awalnya pakai lift, sekarang jadi pilih pakai tangga aja. Yang biasanya parkirnya itu deket sama tempat kerja, pilih tempat yang jauh biar menuin steps-nya. Yang awalnya nggak teratur makan buah, coba deh sedikit-sedikit bawa bekal buah ke tempat kerja atau ke sekolah. Coba lakuin hal kecil, pelan tapi konsisten. Yang keempat, self-reward boleh lah ya. Motivasi terbesar itu datangnya dari diri sendiri. Setiap melakukan poin-poin dalam resolusimu, jangan lupa ya hargai dirimu sendiri. Motivasi terbesar itu datangnya dari diri sendiri. Setiap melakukan poin-poin dalam resolusimu, jangan lupa hargai dirimu yang sudah mau mengalahkan ego dengan melakukan hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Diri sendiri juga butuh yang namanya reward loh ya. Mungkin bisa kamu coba buat nambahin motivasimu. Misalnya nih, ketika kamu mencapai 6.000 langkah per hari, kamu reward dirimu dengan baju olahraga agar ya olahragamu bisa lebih nyaman. Atau hal lain deh yang kamu suka bisa kamu jadiin reward buat dirimu sendiri. Nomor 5, cari teman seperjuangan. Nah, kalau yang ini nih, teman-teman bisa jadi opsi yang terakhir ya buat nambahin motivasi. Aku nggak nyaranin hal ini buat kamu yang masih mempertahankan introvertmu ya. Punya support system itu bisa jadi motivasi buat kamu yang mau mencapai resolusimu. Coba deh cari komunitas pejuang diet di sosmed atau cari komunitas olahraga bareng yang bisa bikin kamu termotivasi. Atau bisa juga cari teman di lingkunganmu yang punya tujuan yang sama, yaitu pengen sama-sama hidup sehat. Tapi pesanku lebih selektif ya, pilih teman. Kamu tahu lah ya, mana teman terbaik buat dirimu sendiri. Jadi itu ya 5 tips agar resolusi kesehatanmu di tahun 2025 ini nggak berulang lagi di tahun depan. Mulai dengan yang spesifik, buat sistem, konsisten, self-reward, dan juga cari teman seperjuangan. Kalau kamu punya tips lain atau punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk dapat konten gizi dan kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.